Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dan kali ini kita akan melanjutkan dari tutorial Unity yaitu mengenai pencahayaan atau lightning. Lightning sangat penting di Unity karena tanpa lightning kita tidak bisa melihat apapun objek yang ada di dalam game. Jadi setiap objek itu harus ada lightningnya atau terkena efek dari lightning. Oke, kali ini saya sudah menyediakan format seperti ini. Jadi format gamenya ada game objeknya, saya tambahi terrain. Terrain ini adalah daratan buatan dan sudah saya bentuk seperti ini. Kalian bisa pelajari terrain di tutorial saya yang akan datang. Tapi untuk kali ini cukup tambah terrain aja. Lalu untuk menambah terrain itu bisa menggunakan menu game object, lalu pilih TG object, pilih terrain. Lalu kemudian kita juga import aset yaitu import package dengan menu aset, import package, kemudian pilih effect dan kita akan gunakan untuk flare dari lightning. Oke, mengenai lightning sudah ada di setting window. Kita coba lihat di setting ini lightning. Nah, ini adalah pengaturan dasar dari lightning. Untuk di dalam scene kita bisa tarik ke sini untuk jadi satu dengan inspektor. Di sini kita lihat bahwa scene ini environment lightning itu ada skybox, suns dan lain sebagainya. Dan ini kita bisa ubah untuk dari skybox, environment skybox dan sun untuk matahari. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah ambient GI ini atau global illumination digunakan untuk handle dari ambient light dan di sini itu terdapat dua real time yaitu back dan real time ya. Oke, untuk real time ini digunakan untuk kalau misalkan perhitungan dari sini itu selalu nge-case real time. Jadi setiap frame itu selalu dihitung. Sementara kalau back ini ada case-nya dan bisa terdapat map seperti ini di sini. Nah, itu untuk GI. Tapi sementara tidak kita perlukan, tapi ini hanya sekilas agar kita tahu tentang GI. Nah, ini untuk nanti ada teksturnya yang bisa disimpan dari bake. Kita pilih aja bake. Untuk kelebihan bake ini lebih hemat resource daripada real time, karena real time selalu diulang dan nge-case. Oke, untuk menambah atau membuat objek dari cahaya, kita harus tahu bahwa misalkan untuk directional light ini, maka kita bisa lihat bahwa komponen light ini adalah salah satu komponen dari game object, jadi dia membentuk directional light. Nah, untuk objek lain yang tidak ingin berbeda dari directional light, kita bisa buat create di sini, lalu create empty. Di game object ini misalkan saya ubah namanya, kita backspace, saya ubah menjadi cahaya, oke seperti ini. Lalu kemudian kita tambahkan komponen, kita pilih rendering, lalu kita pilih light. Nah, ini adalah contoh dari game objek untuk cahaya. Yang pasti ini adalah komponennya yaitu light. Jadi untuk light ini ada tipe yaitu point, kemudian ada spot, directional dan area. Untuk directional kita akan seperti ini, directional light seperti halnya matahari. Kalau misalkan spot ini seperti lampu pada mobil atau mungkin senter dan seperti itulah bentuknya. Kalau untuk point ini berupa titik cahaya. Oke, coba kita lihat di sini. Kita matikan dulu di directional light, kita nonaktifkan untuk light-nya di directional. Nah, maka seperti ini akan gelap. Kita pilih lagi yang cahaya, lalu kita tarik mundur cahaya ini atau kita rotate ya. Kemudian kita coba untuk menarik. Kita akan gunakan sisi atas agar lebih mudah untuk menariknya. Oke, kita gunakan global seperti ini. Kita geser ke arah sini. Oke,
Di sini kita tempatkan cahayanya. Kita akan lihat bagaimana nanti. Nah, ini adalah contoh dari poin. Misalkan poin ini akan saya ubah untuk backnya saya ganti menjadi back seperti ini. Jadi tipe tadi saya ubah menjadi back. Lalu untuk intensitasnya akan saya tambahkan. Maka akan terlihat bahwa cahayanya itu akan lebih terang. Misalkan saya tambah 5. Kemudian range-nya akan saya perbesar misalkan 30. Oke, jadi seperti ini. Nah, itu untuk tipe poin. Dan kita juga bisa mengubah warnanya. Misalkan merah atau mungkin biru seperti ini. Coba kalau misalkan kita kuning. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu untuk tipe poin. Jadi hanya titik cahaya. Lalu kemudian kita juga bisa menambahkan bounce intensity untuk memberikan efek dari pendarahan cahaya atau bagaimana itu dipantulkan, cahaya dipantulkan pada objek, itu bagaimana intensitasnya. Lalu kemudian kita juga bisa menambahkan shadow. Shadow di sini ada no shadow untuk tidak ada bayangan, hard shadow dan soft shadow. Coba kita coba hard. Nah, maka akan ada bayangan walaupun ini kasar. Lalu kemudian untuk soft ini sedikit lebih lembut. Oke, kita juga bisa menambahkan back shadow ini untuk tipe shadow. Lalu kemudian kita juga bisa menambahkan flare di sini. Flare ini kita memerlukan aset tekstur misalkan seperti ini. Kita akan membuat contoh ini adalah cahaya, misalkan ini untuk flare small. Lalu ini untuk yang besar. Coba kalau kita coba yang ini. Dan di sini juga terdapat cooling mask. Seperti halnya di directional light, kita juga bisa memilih layer apa saja yang terkena cahaya ini. Oke, di sini juga terdapat draw halo untuk menampilkan halo atau pendarahan yang apa ya seperti cincin itu. Nah, ini contohnya seperti ini, kita bisa lihat perbedaannya. Kalau misalkan kita gunakan halo. Oke, lalu kemudian kita akan coba untuk tipe dari spot. Oke. Coba kalau kita hilangi yang namanya flare-nya. Oke, kita pilih none. Lalu kita pilih spot. Di sini saya akan ubah lagi ke bawah. Oke, seperti ini. Jadi spot ini seperti cahaya mobil atau senter ya. Jadi menyorot ke suatu titik. Oke, kemudian ini coba saya rotate seperti ini. Nah, maka akan ada terlihat seperti ini. Kalau misalkan kita angle-nya ini diperbesar, lalu intensitasnya juga diperbesar. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa geser, kita rotate seperti ini. Dan kalau misalkan kita sentuhkan pada objek, kita coba lagi ke global, lalu kita geser ke sini, maka akan ada bayangan seperti ini, karena kita pilih tadi yang soft shadow. Oke, kemudian kita bisa menambahkan halo tadi yang belum kita coba, yaitu halo tadi. Kita tambahkan di rendering. Oh ya, kalau halo itu berada di effect bukan di rendering ya. Nah, di sini. Oke, jadi halo seperti itu. Lalu untuk tipe directional itu ya seperti cahaya matahari, seperti objek yang ada di Unity. Oke, itu tadi untuk tutorial pengenalan dari Lightning. Kita akan membahas Lightning di tutorial selanjutnya. Dan akhirnya, terima kasih.